Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok komputer dan masyarakat akan menjelaskan tentang jurnal yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan, saya Triana Ulmarifah dengan NIM 2110204 dan rekan saya. Dan saya Selena Pritami dengan NIM 21102027. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa bab dari jurnal yang telah kami buat. Yang pertama ada judul, pendahuluan dan masalah, referensi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Next. Untuk yang akan kami bahas, pertama adalah judul. Di sini kami mengambil judul pengaruh salah jurusan terhadap minat mahasiswa Fakultas Informatika dalam mempelajari ilmu komputer. Next. Pendahuluan dan rumusan masalah. Di sini kami menjelaskan bahwa peningkatan industri dibarengi dengan peningkatan teknologi dan informasi. Untuk itu, kebutuhan tenaga ahli di bidang teknologi dan informasi semakin hari semakin bertambah. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia yang sedang berkembang. Negara Indonesia dituntut untuk menyediakan wadah yang dapat menghasilkan para tenaga ahli di bidang ilmu teknologi. Untuk itu, pemerintah negara Indonesia membuka pendidikan jurusan ilmu komputer di beberapa universitas, salah satunya di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Hal tersebut juga menarik para mahasiswa baru dan juga orang tua, di mana mereka ingin menyekolahkan anaknya di jurusan ilmu komputer dengan iming-iming yang telah kami sebutkan tadi. Karena pertumbuhan teknologi semakin hari semakin berkembang, sehingga tenaga ahli di bidang ilmu teknologi semakin hari juga semakin dibutuhkan. Namun hal tersebut juga membuat banyak mahasiswa baru yang salah masuk jurusan karena tidak sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Hal tersebut sangat mempengaruhi kedepannya nanti, di mana nantinya jika seseorang masuk ke jurusan yang bukan minat dan bakat mereka, mereka akan lelah baik secara mental dan mereka juga sulit untuk menerima materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas, kami sudah melakukan sebuah survei kecil-kecilan di Institut Teknologi Telkom Purwokerto, khususnya di Fakultas Informatika. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Oke, untuk yang selanjutnya adalah referensi. Untuk referensi sendiri adalah penelitian terdahulu yang kami gunakan untuk melakukan penelitian yang kami laksanakan. Dengan penelitian terdahulu ini, kami mengambil beberapa informasi dari penelitian yang kami ambil dari referensi ini. Beberapa referensi tersebut adalah yang pertama ada dari Kristianti Indina yang berjudul Pengaruh Persepsi tentang Dunia Kerja dan Minat Keahlian dengan Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Teknik Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Pelita Indonesia. Mengapa kami mengambil referensi ini? Karena jurnal ini sama-sama mengambil judul yang minat keahlian dengan hasil belajar mahasiswa. Jadi itu berkaitan dengan jurnal yang kami buat. Untuk jurnal selanjutnya adalah dari jurnal The Saujana yang berjudul Pengaruh Motivasi dan Persepsi dalam Penyelesaian Studi Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di Batam. Kenapa kami mengambil jurnal ini? Ini juga masih berkaitan dengan jurnal yang kami buat, serta di sini ada ilmu komputer yang sama dengan judul yang kami buat, yaitu apa namanya, minat mahasiswa Fakultas Informatika dalam mempelajari ilmu komputer. Untuk jurnal selanjutnya adalah dari Wulandari yang berjudul Hubungan Ketidaksesuaian Jurusan dengan Stres Mahasiswa dalam Menjalankan Kegiatan Perkuliahan dari Jurnal Interprofesi Kesehatan Indonesia. Kenapa kami mengambil jurnal ini? Karena ada beberapa alasan yang
membuat mahasiswa itu salah jurusan, yaitu terdapat stres mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Jadi kita ambil dari jurnal ini. Untuk jurnal selanjutnya adalah ada dari Syah dari psikologi pendidikan dengan pendekatan baru. Itu kita mengambil ini karena untuk pengaruh salah jurusan juga berhubungan dengan psikologi mahasiswa tersebut. Untuk uh, referensi selanjutnya yaitu dari Rahmawati dengan judul efektivitas teknik rekonstruksi kognitif untuk menangani stres akademik siswa. Kenapa kita ambil ini? Ini juga berkaitan dengan penelitian kami yaitu stres akademik siswa atau mahasiswa. Untuk referensi selanjutnya adalah dari Mas Ria dengan judul persepsi mahasiswa terhadap jurusan di perguruan tinggi dan konsep diri dengan kesesuaian minat memilih jurusan. Ini juga mirip sekali dengan jurusannya dengan penelitian yang kami ambil, jadi kami juga ambil jurnal ini. Lalu yang selanjutnya ada Nurdin yang berjudul Psychological Wellbeing ditinjau dari coping strategi mahasiswa salah jurusan. Ya, di sini juga sama-sama salah jurusan. Lalu yang selanjutnya ada dari Sugiono yaitu metode penelitian pendidikan. Di sini kita ambil dari metode penelitian yang kami ambil yaitu dari metode penelitian kualitatif yang di sini ada Slametov dari belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini ada kita ambil dari belajarnya, dari belajar dari faktor-faktornya. Lalu yang terakhir kita ambil dari Dijali yang berjudul Psikologi Pendidikan Jakarta dari Bumi Aksara. Di sini juga kita ambil dari psikologinya. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini sebelumnya kami telah membagikan kuesioner untuk beberapa mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Purwokerto, khususnya yang berada di jurusan di Fakultas Informatika. Jadi di sini kita mendapatkan 50 responden karena kita cuma ngambil yang Fakultas Informatika, jadi kita mendapatkan responden yang lumayan banyak ini dari 50 jawaban. Jadi kita ada beberapa hasil pembahasan itu ada tiga pokok. Yang pertama adalah karakteristik responden. Jadi untuk karakteristik responden itu kita ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah program studi. Karena kita ambil dari Fakultas Informatika, jadi kita di sini ada menyediakan 4 program studi yaitu Teknik Informatika, Software Engineering, Sistem Informasi, dan Sains Data. Dari grafik ini, jumlah responden program studi Teknik Informatika sebanyak 78%, program studi Sistem Informasi sebanyak 10%, program studi Sains Data sebanyak 6%, serta program studi Software Engineering sebanyak 6%. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah program studi Teknik Informatika. Karena di sini kami juga merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika. Untuk selanjutnya yaitu ada angkatan. Di sini kami menyediakan untuk angkatan 2022, 2021, 2020, dan 2019. Berdasarkan grafik, 56% responden berasal dari angkatan 2021. Karena kami juga dari angkatan 2021, serta ada 32% berasal dari angkatan dari angkatan 2020. Lalu dari angkatan 2022 ada 10%, dan angkatan 2019 ada 2%. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa responden didominasi oleh angkatan 2022. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya adalah dari pokok pikiran proses pemilihan jurusan responden. Jadi untuk proses pemilihan jurusan responden kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa waktu yang digunakan untuk memilih jurusan? Untuk berdasarkan hasil survei, menurut sebagian besar mahasiswa, waktu yang dibutuhkan untuk mahasiswa sehingga dapat memilih jurusan yang dapat dipilih saat ini yaitu 0 sampai 3 bulan. Dengan sebanyak 26 responden atau 52% dari keseluruhan responden. Responden lain juga memiliki beberapa waktu yang digunakan memilih jurusan, antara lain ada yang 4 sampai 6 bulan, terus ada yang 7 sampai 6 bulan, ada 10 sampai 6 bulan, sampai 12 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 1 minggu, 3 hari, dan bahkan ada yang 24 jam.
Untuk pertanyaan selanjutnya adalah faktor pendukung dalam memilih jurusan. Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan bahwa minat dan bakat merupakan faktor utama dalam pemilihan jurusan, dengan jumlah 23 pemilih. Faktor lain yang mempengaruhi pemilihan jurusan adalah jurusan favorit berdasarkan penelitian, serta diterima di perguruan tinggi tersebut. Lalu latar belakang keluarga, selanjutnya ada lingkungan pertemanan dan biaya kuliah. Beberapa alasan lain yang menjadi faktor pendukung dalam pemilihan jurusan termasuk disarankan oleh ayah atau kakak, dibujuk oleh keluarga, hanya memiliki minat tetapi tidak bakat, tidak diterima di perguruan tinggi yang lain, riset pribadi, prospek kerja, serta disarankan oleh orang tua. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah ada sumber informasi perihal jurusan yang diminati. Hasil survei juga menunjukkan bahwa mahasiswa mendapatkan informasi tentang jurusan yang diminati dari media sosial dengan jumlah 27 pemilih, serta informasi lain diperoleh dari sumber lain seperti website, anggota keluarga, kakak kelas atau alumni, guru, bimbingan belajar, teman, atau promosi di sekolah. Untuk selanjutnya adalah ketepatan pemilihan jurusan. Kita bertanya di sini kepada responden, apakah program studi yang Anda pilih sudah tepat? Sebanyak 70% atau 35 dari 50 responden yang telah menjawab itu mereka merasa sudah tepat jurusan yang mereka pilih. Lalu untuk sisanya yaitu 30% atau 15 responden yang sudah memilih itu merasa mereka salah jurusan. Selanjutnya untuk ketepatan pemilihan jurusan di sini adalah mereka yang memilih sudah tepat dengan jurusan yang mereka pilih. Yang pertama ada alasan kenapa mereka memilih sudah tepat. Jadi di sini berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa prospek jurusan yang baik adalah faktor utama yang membuat mereka yakin dengan pilihan jurusan yang mereka pilih, dengan jumlah sebanyak 29 responden yang memberikan pendapat tersebut. Untuk pendapat lainnya, itu adalah dengan kemudahan dalam menjalani kegiatan akademik, lalu produktivitas dalam kegiatan akademik, lalu ada nilai IPK atau tugas, lalu selanjutnya adalah yang terakhir adalah seimbang dengan minat dan bakat, serta prospek dan ekonomi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda lebih tertarik untuk mempelajari ilmu komputer setelah masuk ke Fakultas Informatika? Mungkin di sini ada 96,6% yang memilih tertarik mempelajari ilmu komputer karena mungkin mereka sudah merasa tepat jurusan yang mereka pilih, jadi mereka lebih tertarik untuk mempelajari ilmu komputer. Untuk yang tidak itu ada berarti 0,6% ada satu orang yang mungkin kurang berminat untuk mempelajari ilmu komputer. Selanjutnya ada ketepatan pemilihan jurusan yang mereka pilih adalah mereka merasa salah jurusan. Yang pertanyaan pertama adalah waktu yang dibutuhkan untuk mereka menyadari salah jurusan. Berdasarkan hasil survei, menurut sebagian besar mahasiswa, jika mereka merasa pilihan jurusannya belum tepat, mereka mulai merasa bahwa jurusan yang mereka pilih tidak tepat pada semester 1, dengan jumlah responden sebanyak 7 dari 15 responden yang merasa salah jurusan atau setara dengan 46,7%. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dampak ketika salah jurusan. Berdasarkan hasil survei, dampak yang dialami oleh mahasiswa setelah merasa salah jurusan adalah lelah secara mental dengan jumlah 10 responden yang menyatakan hal ini, ditambah dengan kurangnya percaya diri, penurunan semangat belajar, penurunan nilai, dan lelah secara fisik. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pengaruh salah jurusan terhadap pembelajaran. Mereka merasa sudah pengaruh salah jurusan itu berada di posisi keempat. Jadi mereka udah merasa sebenarnya berpengaruh sekali terhadap pembelajaran gitu. Ada 7 orang yang memilih di posisi 4. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hal yang berpotensi menyebabkan salah jurusan. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa tidak mengetahui minat dan bakat yang mereka miliki adalah faktor yang membuat seorang berpotensi memilih jurusan yang salah, dengan jumlah sebanyak 14 responden yang memberikan pendapat tersebut. Ada beberapa hal juga yang berpotensi menyebabkan salah jurusan, antara lain adalah tidak mengenal jurusan lebih dalam atau riset yang kurang,
lalu tidak memiliki pendirian yang teguh, lalu tidak ada dukungan dari orang tua, lalu faktor lingkungan dan pertemanan, lalu ada yang terakhir itu perasaan gengsi. Next, selanjutnya ada pertanyaan peluang pindah jurusan. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden yang merasa salah jurusan dan merasa hal tersebut mempengaruhi proses pembelajaran mereka, tetap ingin melanjutkan dan tidak berniat untuk mengganti jurusan pada semester mendatang dengan jumlah 14 responden yang memberikan pendapat tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah hambatan ketika pindah jurusan. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan bahwa izin orang tua adalah hambatan terbesar dalam pemilihan jurusan pada semester depan, dengan jumlah sebanyak 9 responden yang memberikan pendapat tersebut. Hambatan lain yang diikuti adalah malas untuk belajar, mengulang kembali, malas untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, faktor biaya, atau sudah nyaman dengan lingkungan saat ini, serta ada rasa takut sebelum mencoba. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda tertarik mempelajari ilmu komputer setelah masuk ke Fakultas Informatika? Berdasarkan hasil survei, mahasiswa yang merasa salah jurusan sebagai besar tertarik mempelajari ilmu komputer dengan hasil 9 responden. Dengan berarti 6 responden lainnya itu merasa kurang tertarik untuk mempelajari ilmu komputer. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Triana. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di dalam hasil pembahasan ini ada tips untuk memilih jurusan. Jadi di dalam survei itu kita memberikan form di mana teman-teman bisa mengisi tips dan trik untuk memilih jurusan. Di sini sudah ada 3 yang kami ambil. Yang pertama tipsnya adalah mencari tahu dulu minat dan bakat yang dimiliki. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, minat dan bakat adalah salah satu hal yang sangat penting. Dengan jurusan yang kita pilih sesuai dengan minat dan bakat kita, maka nantinya kita akan mudah dalam menjalani perkuliahan. Kemudian juga kita harus menanyakan pendapat orang-orang yang memang sudah masuk ke jurusan tersebut atau sudah mengetahui lebih dalam tentang jurusan tersebut. Kita juga harus berkonsultasi kepada orang tua dan orang-orang yang memang ahli di bidang tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus mempertimbangkan 2 aspek. Yang pertama, kalau kita memang ingin menambah ilmu, kita bisa memilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kita. Tapi jikalau kita ingin meningkatkan derajat orang tua dan mudah ke depannya nanti, mungkin bisa memilih jurusan yang memang prospek kerjanya luas, seperti jurusan ilmu komputer. Dan yang ketiga adalah melakukan riset lebih dalam tentang jurusan yang akan kita pilih. Karena ketika kita sudah menentukan sebuah jurusan yang akan kita pilih, harusnya kita sudah mengetahui jurusan tersebut itu bergerak di bidang apa dan apa saja sih yang dipelajari di dalam jurusan tersebut, sehingga nantinya ketika kita sudah melakukan perkuliahan, kita tahu apa saja hal-hal yang memang akan dipelajari. Next. Kemudian ada simpulan. Berdasarkan hasil survei yang telah kita lakukan, di sini kebanyakan mahasiswa IT Telkom Purwokerto program Fakultas Informatika menyatakan bahwa mereka sudah tepat dalam pemilihan jurusan. Dan hanya ada sekitar 30% yang merasa bahwa jurusan yang mereka pilih belum sesuai. Dan rata-rata juga baik mahasiswa yang salah jurusan maupun sudah tepat jurusan tertarik mempelajari ilmu komputer. Hanya ada beberapa mahasiswa yang memang tidak tertarik untuk mempelajari ilmu komputer. Next. Kemudian di sini ada saran. Ada 2 saran, yaitu yang pertama untuk calon mahasiswa baru dan untuk mahasiswa. Untuk calon mahasiswa baru, diharapkan untuk melakukan riset dan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan jurusan yang akan diambil sebagai pendidikan lanjutan. Karena jurusan yang kita ambil saat ini akan menentukan masa depan kita nanti. Jadi kita harus melakukan riset lebih dalam. Yang kedua adalah untuk mahasiswa. Bagi mahasiswa yang telah memilih program studi di Fakultas Informatika seperti Teknik Informatika, Sains Data, Sistem Informasi, dan Software Engineering, dan merasa salah jurusan, disarankan untuk mempertimbangkan beberapa pilihan seperti pindah jurusan atau tetap bertahan dengan semangat yang tinggi dan optimis.
Perlu diingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan dengan matang. Next. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.